Shalom dan selamat pagi anak-anak hebatnya Ibu Guru. Apa kabar hari ini, Nak? Apa kabar hari ini? Semua sehat? Puji Tuhan kalau semua sehat. Ibu Guru minta semua berdiri. Oke, Nak? Semua berdiri dan kita melakukan tepuk PPK dulu. Ya? Oke. Sudah siap? Oke. Kita sama-sama ya. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Oke. Semua boleh duduk kembali. Ya. Jadi seperti biasa, sebelum kita memulai pelajaran kita harus apa dulu? Kita harus berdoa terlebih dahulu. Tetapi sebelum itu kita akan menyanyikan satu lagu. Jadi sebelum berdoa kita akan menyanyikan satu lagu yang ada di buku halaman 63. Coba semua buka bukunya halaman 63. Di situ ada lagu apa di situ? Iya, Yesus berpesan. Pasti semua sudah tahu lagu ini ya. Oke. Oke. Semua menyanyi lah ya. Berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Kita ulang lagunya sekali lagi. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Oke. Kita akan berdoa. Semua lipat tangannya, tutup mata, agar kita bisa fokus atau berkonsentrasi untuk berbicara dengan Tuhan Yesus. Jadi semua berdoa dengan sikap yang baik, ya. Tidak boleh ada yang ganggu-ganggu teman. Oke, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini. Kami boleh kembali berkumpul di sekolah untuk belajar bersama. Tuhan Yesus kiranya menolong kami, memberkati kami, agar kami bisa belajar dengan baik dan kami bisa mengerti pelajaran hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke. Ibu Guru mau tanya. Kalau di sekolah, nah, tugas-tugas apa yang biasa kita lakukan? Atau hal-hal apa yang harus kita lakukan ketika kita berada di sekolah? Apa? Ya, belajar. Kata Melan belajar. Belajar ya, belajar dengan baik, belajar dengan serius, atau main-main. Ya, tentunya belajar dengan baik. Terus kalau ada tugas-tugas dari Bu Guru atau dari Bapak Guru, harus dikerjakan dengan baik. Betul. Jadi itu semua bagian dari apa? Tanggung jawab. Nah, hal itulah yang akan kita pelajari pada hari ini, yaitu tentang tanggung jawabku di sekolah. Yaitu tentang apa? Iya, tentang tanggung jawabku di sekolah. Nah, adapun tujuan kita belajar materi
adalah yang pertama, agar anak bisa menyebutkan contoh tanggung jawab di sekolah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, agar anak bisa menceritakan contoh tanggung jawab yang terdapat dalam Alkitab. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, agar anak bisa menceritakan pengalaman bertanggung jawab di sekolah. Dan yang keempat, agar anak menunjukkan perilaku bertanggung jawab di sekolah. Nah, itu adalah tujuan kita belajar hari ini. Nah, anak-anaknya Ibu Guru, minggu lalu kita sudah belajar bahwa setiap orang memiliki tanggung jawab yang berbeda-beda. Jadi setiap orang itu memiliki tanggung jawab, dan tanggung jawab setiap orang itu berbeda-beda sesuai dengan apanya? Minggu lalu kita belajar ini. Ya, sesuai dengan kemampuannya. Nah, siapa kira-kira yang masih ingat apa yang dimaksud dengan tanggung jawab? Itu pelajaran kita minggu lalu, nah ya. Jadi minggu lalu Ibu Guru sudah jelaskan apa itu tanggung jawab. Siapa yang masih ingat? Oke, tanggung jawab adalah apa? Betul sekali. Jadi tanggung jawab itu adalah kesadaran untuk melakukan tugas-tugas yang wajib untuk dilakukan. Atau dengan kata lain, tanggung jawab itu adalah kesadaran untuk melakukan kewajiban kita. Nah, jadi kalau anak-anak sudah sadar atau memiliki kesadaran untuk melakukan tugas-tugas yang diberikan, maka itu adalah anak yang bertanggung jawab. Nah, di mana saja kira-kira seorang anak itu memiliki tanggung jawab? Di mana, Nak? Iya, betul sekali. Jadi yang paling pertama, anak itu memiliki tanggung jawab di rumah. Ini juga sudah kita pelajari minggu lalu, bahwa contoh tanggung jawab seorang anak di rumah adalah ketika membantu orang tua. Ya, jadi itu bisa dilakukan dengan misalnya mencuci piring, apalagi ya menyapu, menjaga adik dan lain-lain sebagainya. Itu adalah contoh tanggung jawab di rumah. Nah, bagaimana dengan contoh tanggung jawab yang ada di sekolah, seperti yang kita pelajari hari ini? Apa, Nak? Contoh tanggung jawab di sekolah yang pertama itu adalah, coba, apa ini? Belajar dengan baik. Apa? Ya, belajar dengan baik. Jadi kalau seorang siswa itu tentunya salah satu tanggung jawabnya adalah belajar dengan baik. Jadi kalau ada tugas-tugas yang diberikan, atau ketika gurunya sementara mengajar, kita tidak boleh banyak main, tapi kita harus belajar dengan sungguh-sungguh. Itu yang pertama.
Kemudian, coba perhatikan gambar yang kedua. Ini juga adalah salah satu contoh tanggung jawab siswa atau tanggung jawab anak di sekolah. Yaitu apa? Ya, mengerjakan tugas. Coba perhatikan ini yang digambar. Jadi ini sama seperti kalian. Coba perhatikan. Mereka begitu serius mengerjakan tugas-tugas yang diberikan. Ini tidak ada yang main-main ya. Coba perhatikan. Ya, jadi sama juga halnya dengan kalian. Jadi ketika ada tugas-tugas yang diberikan, maka itu harus dikerjakan dengan penuh tanggung jawab. Kemudian ada lagi contoh tanggung jawab yang lain. Misalnya apa? Perhatikan, siapa yang bisa baca ini? Apa nak? Ya, mendengarkan guru. Apa? Siapa nak? Ya, mendengarkan guru. Jadi baik itu bapak guru atau ibu guru, ketika mereka sementara mengajar atau ketika guru sementara mengajar, maka kita harus betul-betul mendengarkan dengan apa? Mendengarkan dengan baik, pintar. Nah, itu semua adalah beberapa contoh tanggung jawab di sekolah. Dan bukan hanya itu saja, masih ada contoh tanggung jawab yang lain. Misalnya, menjaga kebersihan sekolah, melaksanakan tugas piket, dan lain-lain sebagainya. Itu semua adalah contoh tanggung jawab di sekolah. Nah, anak-anaknya ibu guru, kira-kira apa manfaat ketika kita melakukan tugas-tugas kita dengan penuh tanggung jawab? Apa manfaatnya? Coba baca lagi ini. Jadi yang pertama itu adalah, bisa dilihat? Ya, jadi yang pertama itu adalah pekerjaan dapat selesai tepat waktu. Pekerjaan dapat selesai tepat waktu. Nah, kira-kira apa manfaat dari sikap bertanggung jawab di sekolah? Jadi apa manfaatnya ketika kita menjadi anak yang bertanggung jawab di sekolah? Apa? Ya, jadi yang pertama itu adalah ini. Betul sekali. Pekerjaan dapat selesai tepat waktu. Pekerjaan dapat selesai tepat waktu. Jadi, anak-anak tentunya tidak akan terlambat untuk mengumpulkan tugas-tugas karena semuanya dikerjakan tepat waktu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini, tidak ada pekerjaan yang tertunda. Tidak ada pekerjaan yang tertunda. Jadi ketika tugas-tugas yang diberikan itu dikerjakan dengan baik, dengan penuh tanggung jawab, maka tentunya tidak ada tugas-tugas yang menumpuk. Ya. Kemudian kemudian yang berikut adalah apa ini? Ya, menjaga
menjadi anak yang dapat dipercaya. Menjadi anak yang dapat dipercaya. Jadi ketika anak atau siswa betul-betul mengerjakan tugas-tugas yang diberikan dengan baik, maka siswa itu atau anak itu tentunya akan dipercaya oleh guru. Tidak hanya guru, tetapi juga orang tua, bahkan orang lain. Nah, ini tentunya adalah hal yang luar biasa ya. Karena tidak semua orang itu dapat dipercaya. Tetapi ketika kita melakukan tugas-tugas kita dengan baik, maka tentunya kita akan menjadi anak yang dipercaya. Siapa di sini yang mau menjadi anak yang dipercaya? Oke, pintar semua ya. Nah, sekarang kita akan belajar cerita dalam Alkitab yang menceritakan tentang tanggung jawab ya. Jadi itu ada dalam Matius 25. Jadi yang bawa Alkitab boleh buka Matius 25 ayat 14 sampai 30. Matius 25 ayat 14 sampai 30. Ya. Jadi Ibu Guru akan ceritakan cerita ini untuk kalian. Jadi semua dengar nak ya. Ya. Jadi ceritanya seperti ini. Jadi suatu hari Yesus sedang berbicara dan mengajar banyak orang. Coba kalian bisa lihat ini Yesus, dia sementara mengajar dan berbicara kepada banyak orang. Nah, Yesus saat itu menceritakan bahwa ada seorang tuan yang sangat kaya. Jadi ada seorang tuan yang sangat kaya, dan tuan itu akan pergi ke luar negeri. Akan pergi kemana? Ya, ke luar negeri. Namun sebelum dia berangkat, nak, tuan itu memanggil 3 orang hambanya untuk memberikan hartanya kepada mereka. Ini, coba perhatikan. Jadi ini tuan yang sangat kaya, seperti yang Ibu Guru sampaikan tadi. Jadi dia memanggil 3 orang hambanya ya, 1, 2, 3. Jadi tuan ini akan memberikan hartanya kepada ketiga orang hambanya ini. Nah, hamba yang pertama itu diberi talenta atau diberi harta 5 talenta. Jadi hamba yang pertama itu diberi berapa talenta? 5 talenta. Kemudian hamba yang kedua diberi berapa talenta? Coba perhatikan. Berapa talenta? Iya, 2. Hamba yang kedua diberi 2 talenta atau harta 2 talenta. Kemudian hamba yang ketiga diberi berapa talenta? Berapa? Ya, diberi 1 talenta. Jadi tuan itu dia mempercayakan hartanya kepada hambanya sesuai dengan kesanggupan atau kemampuan masing-masing hambanya itu. Ini. Jadi ini hamba yang pertama diberi 5 talenta, hamba yang kedua diberi 2 talenta, dan hamba yang ketiga diberi 1 talenta. Jadi setelah dia membagi hartanya kepada ketiga hambanya tadi, tuan itu lalu berangkat ke luar negeri. Ini. Jadi tuan tadi sudah berangkat ya, berangkat ke luar negeri
dengan meninggalkan ketiga hambanya tadi. Nah, apa kira-kira yang dilakukan oleh ketiga hamba tadi setelah tuannya sudah pergi ke luar negeri? Coba perhatikan. Hamba keberapa tadi yang diberi 5 talenta? Ya, jadi hamba yang pertama. Jadi dia mengusahakan talenta itu. Jadi hamba yang pertama mengusahakan 5 talenta atau menggunakan kelima talenta tadi untuk modal usaha. Ya, ini. Dia menggunakan itu sebagai modal usaha dan hasilnya luar biasa. Dia juga mendapat keuntungan sebanyak berapa talenta? Ini, berapa nak ini? Hitung. 5 talenta. Jadi dia beroleh laba atau keuntungan 5 talenta. Jadi berapa sekarang talenta yang dimiliki oleh hamba yang pertama? Ini 5 tambah 5 berapa? 10. Betul sekali. Nah, bagaimana dengan hamba yang kedua yang diberikan 2 talenta tadi? Ya. Jadi hamba itu juga melakukan hal sama seperti yang dilakukan oleh hamba yang pertama. Dia juga menggunakan kedua talenta tadi sebagai modal untuk usaha. Dan akhirnya dia mendapat keuntungan sebanyak berapa talenta? Ya, 2. Itu berarti bahwa talenta yang dimiliki oleh hamba yang kedua jadinya berapa? 2 tambah 2 berapa? Iya, 4. Nah, yang terakhir, bagaimana dengan hamba yang ketiga? Apakah dia juga melakukan hal yang dilakukan oleh hamba yang pertama dan kedua? Jadi dia mengusahakan talenta itu atau menggunakan talenta yang diberikan oleh tuannya sebagai modal usaha? Ya tidak. Jadi dia malah apa ini? Apa yang dilakukan? Ya, jadi dia takut. Dia takut dengan harta yang diberikan oleh tuannya tadi. Dia lalu pergi menggali dan menyembunyikan 1 talenta tadi. Jadi dia bukannya menggunakan 1 talenta itu sebagai modal usaha, tetapi dia justru pergi menggali tanah lalu menyembunyikan talenta tadi. Nah, anak-anak, suatu ketika tuan atau sang tuan itu pulang. Jadi dia sudah pulang, sudah kembali dari luar negeri dan saatnya untuk mengadakan perhitungan dengan ketiga hambanya. Jadi dia ingin ketiga hambanya itu menunjukkan talenta yang sudah diberikan kepada mereka sebelum tuannya itu berangkat ke luar negeri. Iya. Jadi tuan itu lalu memanggil ketiga hambanya. Ini dia. Jadi dia memanggil ketiga hambanya. Hamba yang pertama, dia memberikan berapa talenta kepada tuannya? Berapa nak? Ya, jadi 10. Yang diberikan tadi kan 5. Kemudian dia menggunakan itu sebagai modal usaha. Dia mendapat keuntungan sebanyak 5 talenta. Dan akhirnya dia beroleh 10 talenta. Jadi sang tuan lalu memuji. Jadi dia memuji hambanya itu. Ya. Kemudian hamba yang kedua juga melakukan hal yang sama. Dia memberikan talenta sebanyak berapa kepada tuannya? Ya, 4. Jadi yang diberikan tadi 2. Kemudian dia jadikan itu sebagai modal usaha. Dia beroleh 2 keuntungan atau laba sebanyak 2 talenta. Dan hasilnya
Berapa yang diserahkan sekarang kepada tuannya? Ya, 4. Di sang Tuhan juga lalu memuji hamba yang kedua ini. Dan dia berjanji akan memberikan tanggung jawab yang lebih besar lagi kepada hamba yang pertama dan kedua. Nah, bagaimana dengan hamba yang ketiga? Dia hanya memperlihatkan 1 talenta kepada tuannya. Ya, dan menceritakan bahwa karena dia takut, lalu dia pergi menggali tanah dan menyembunyikan talenta itu. Apa yang terjadi anak-anak? Tentunya tuannya memarahi hambanya yang pemalas itu. Nah, jadi demikian cerita dalam Alkitab tentang tanggung jawab. Ya. Nah, kita perlu belajar dari cerita ini, anak-anak, bahwa kita pun harus belajar untuk melakukan tugas-tugas yang diberikan kepada kita dengan baik, termasuk tugas-tugas kita, tanggung jawab kita di sekolah. Ketika kita sudah melakukan itu dengan baik, maka guru-guru kita akan senang dan percaya sama kita. Tidak hanya guru kita, tetapi juga orang tua. Dan terlebih siapa? Tuhan. Terlebih Tuhan juga akan senang terhadap kita. Nah, sekarang Ibu Guru mau kasih tugas. Coba buka bukunya halaman 70. Semua buka bukunya halaman 70. Jadi di situ kalian memberi tanda checklist ya, atau dicentang ini, beri tanda centang pada kolom yang tersedia apabila kamu sudah melakukannya. Contohnya, jadi ini ada 10 ya, 10. Yang pertama itu misalnya mendengarkan pelajaran dengan baik. Apakah kalian sudah melakukan itu? Jadi di sini ada kadang-kadang, tidak pernah, atau sering. Jadi kalau kita sudah mendengarkan pelajaran dengan baik, itu sering atau selalu kita lakukan, maka yang di checklist adalah di kolom apa ini? Ya, sering. Ya. Kalau kadang-kadang, kadang mendengar dengan baik, kadang tidak, maka di checklist di sini kadang-kadang. Kalau tidak pernah, checklist di sini. Sudah mengerti? Pintar. Jadi begitu juga dengan ini, yang soal nomor 2 nak ya. Ada di situ mengerjakan tugas sekolah, melakukan tugas piket. Apakah itu sudah dilakukan dengan baik? Ini datang sekolah tepat waktu, kemudian menjaga ketertiban kelas. Yang berikut mengerjakan tugas kelompok secara bersama-sama, membuang sampah pada tempatnya, tidak makan dan minum di dalam kelas, mengumpulkan PR tepat waktu, memberikan salam kepada guru. Jadi apakah itu sudah dilakukan, sering dilakukan, kadang-kadang dilakukan, atau tidak pernah dilakukan? Nah, itu tugas yang pertama ya. Kemudian yang kedua, tugas yang kedua, jadi silakan ceritakan pengalamanmu tentang tanggung jawab di sekolah. Jadi nanti Ibu Guru akan berikan lembaran ini. Jadi kalian langsung tulis di situ, tulis pengalaman tentang tanggung jawab di sekolah. Misalnya pengalaman mengerjakan jadwal piket misalnya. Jadi kalian bisa tulis seperti ini. Jadi misalnya saya diberikan tugas piket setiap hari Senin. Jadi ceritakan di situ apa yang kalian lakukan. Bisa dimengerti? Oke, pintar. Jadi demikian materi kita hari ini, anak-anak. Jadi sebagai kesimpulan kita adalah bahwa kita harus
melakukan tugas-tugas kita di sekolah dengan baik, dengan penuh tanggung jawab. Apa kesimpulan materi kita? Ya, jadi kita harus melakukan tugas-tugas kita di sekolah dengan baik dan dengan penuh tanggung jawab. Oke. Semua boleh simpan bukunya dan kita berdoa untuk mengakhiri pelajaran kita hari ini. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pelajaran hari ini. Ajar kami Tuhan untuk betul-betul menjadi anak yang bertanggung jawab melakukan tugas-tugas kami di sekolah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.